Kesendirian yang dipenuhi cahaya saat Allah menjadi satu-satunya tempat pulang. Setelah seorang hamba dipertemukan dengan guru rohani dan mulai diarahkan dalam perjalanan batinnya, datanglah fase yang sangat menentukan, kesendirian yang dipenuhi cahaya. Ini bukan sekadar kesepian, bukan pula keterasingan karena kehilangan. Tapi ini adalah kondisi di mana Allah mulai menarik hamba itu dari keramaian dunia menuju keheningan batin. Ia mulai tidak nyaman dengan keramaian yang tidak berzikir. Ia mulai menjauh dari pergaulan yang hanya memperbanyak kelalaian. Bukan karena sombong, tapi karena ruhnya mulai peka terhadap polusi jiwa. Kesendirian ini terasa seperti panggilan dari dalam. Di tengah hiruk pikuk dunia, hatinya seperti berkata, "Pulanglah, tenanglah, dekatlah padanya." Dan benar, ia mulai mencintai duduk sendirian. Ia mulai menikmati sujud lama dalam malam yang sepi. Ia mulai rindu pada detik-detik diam, di mana hanya ada dirinya dan Allah. Ia mulai merasa bahwa 1 jam bersama manusia bisa terasa berat, tapi 1 jam dalam zikir terasa sebentar. Inilah pertanda bahwa Allah sedang menjadikan dirinya sebagai kekasih yang terpilih. Kesendirian itu bukanlah kesedihan, justru di sanalah cahaya mulai turun. Dalam sunyi itulah ruh mulai merasakan kehadiran Allah lebih kuat dari sebelumnya. Ia berbicara dengan Allah tanpa kata-kata. Ia menangis tanpa sebab dunia. Ia tersenyum dalam gelap karena hatinya merasakan pelukan ilahi. Dan inilah makam yang sangat halus. Saat hamba tidak lagi memerlukan alasan luar untuk bahagia, karena sumber kebahagiaan sudah ada di dalam kalbunya. Cahaya itu memancar bukan dari luar, tapi dari dalam. Allah menggiring hamba pilihannya untuk mencintai kesendirian, agar ia tidak lagi bergantung pada selainnya. Karena hanya dalam sunyi itulah hijab-hijab dunia bisa tersingkap. Ketika tidak ada suara manusia, maka suara ilahi terdengar lebih jelas. Ketika tidak ada perhatian manusia, maka perhatian Allah terasa lebih dekat. Saat tidak ada tempat bersandar, maka dinding sujud menjadi rumah pulang. Dan saat itulah hamba mulai mengenal hakikat gurbah, keterasingan karena cinta ilahi. Pada tahap ini, banyak godaan untuk kembali pada keramaian dunia. Setan akan membisikkan bahwa kesendirian itu kesepian. Dunia akan berkata bahwa engkau harus bersosialisasi agar waras. Tapi ruh yang telah mencicipi manisnya, keheningan bersama Allah, tidak bisa lagi disamakan dengan yang lain. Ia tahu bedanya sunyi yang kosong dan sunyi yang penuh cahaya. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih menyembuhkan luka batin selain duduk diam dalam dekapan zikir. Ia tahu bahwa dalam 1 detik kehadiran Allah, seluruh dunia kehilangan maknanya. Kesendirian yang dipenuhi cahaya bukan berarti antisosial. Justru dari situ muncul ruh yang lembut dan kasih sayang yang tulus. Ia mulai mencintai manusia bukan karena keinginan, tapi karena kasih Allah mengalir dalam hatinya. Ia mulai menasihati bukan karena ingin terlihat bijak, tapi karena ruhnya menangis melihat manusia tersesat. Kesendirian itu bukan membuatnya kaku, tapi justru memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena dalam diamnya, ia telah bertemu dengan sang kekasih sejati. Jika engkau berada dalam fase ini, di mana kesendirian terasa indah, zikir terasa cukup, dan Allah menjadi tempat pulang, maka bersyukurlah. Itu bukan pelarian, itu bukan kemunduran, tapi itu adalah tarikan cinta dari Yang Maha Lembut. Saat Allah menjadikan dirinya satu-satunya tempat pulang, itulah saat di mana engkau benar-benar sedang dipersiapkan untuk makam tertinggi dalam cinta dan ma'rifat. Karena hanya hamba yang tidak bergantung pada selainnya, yang pantas dibukakan pintu rahasia para walinya.